Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita ada yang suka atau sering terbangun dari tidur di antara pukul 3 sampai jam 5 pagi. Namun kebanyakan dari kita mengabaikan hal tersebut. Padahal ini adalah merupakan tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah ingin berkomunikasi dengan kita hambanya. Ketika sering terbangun dari tidur antara pukul 3 sampai pukul 5 pagi, maka inilah kesempatan bagi kita umat muslim untuk melakukan sholat sunat tahajud, berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada jam inilah waktu yang paling baik untuk menyampaikan keluh kesah yang kita alami kepada Allah. Di samping itu juga ada manfaat tersembunyi serta keutamaan lain yang akan kita dapatkan apabila kita sering terbangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi ini. Manfaat yang pertama adalah dibukakan pintu rezeki. Ketika Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Maka dengan kita bangun di jam 3 pagi kemudian melakukan sholat tahajud dan berzikir sambil menunggu waktu subuh, di saat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan dan rezeki bagi hambanya. Yang kedua, akan dipenuhi segala kebutuhan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka bagi orang yang senantiasa rutin bangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi, kemudian dia meluangkan waktunya untuk sholat tahajud, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran sampai masuk waktu subuh dan melakukan ibadah sholat subuh dengan berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Tiap menjelang pagi hari 2 malaikat turun. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya, dibakhilkannya.'" Hadis riwayat muttafaqun alaih. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzalimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari, berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kelima, akan dijauhkan dari sifat malas.
Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir pada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keenam, akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mereka orang-orang yang sering bangun di antara jam 3 sampai jam 5 pagi, maka akan masuk dalam golongan umat Nabi Muhammad yang didoakannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, akan dimudahkan masuk surga. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Dalam hadis lain beliau bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Yang kedelapan, akan dijauhkan dari sifat lalai. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari ungkapan Rasulullah ini adalah orang yang malas bangun pagi hari, berarti ia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai dengan ajakan setan atau bisikan setan. Yang kesembilan, akan mendapat rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh, di antaranya sholat tahajud, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, akan dapat melihat Allah di hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau melihat bulan purnama, beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 10 manfaat yang akan diperoleh bagi orang yang rutin atau sering terbangun di jam 3 pagi sampai jam 5. Namun apabila kita terbangun pada jam-jam tersebut, maka luangkanlah waktu kita untuk mengambil air wudu, kemudian melakukan sholat sunnah tahajud dan berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah segala manfaat akan diberikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.